Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Ramadhani S dengan NIM 230 305 501 029 dari kelas C Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem rujukan kesehatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem rujukan kesehatan? Sistem rujukan kesehatan adalah bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Berdasarkan Permenkes nomor 001 tahun 2012, sistem ini mengatur alur pasien dari fasilitas kesehatan dengan kemampuan rendah ke fasilitas dengan kemampuan lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis. Rujukan dapat dilakukan secara horizontal antar fasilitas sejenis maupun vertikal ke fasilitas dengan kemampuan lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang tepat, efisien, dan merata, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan tingkat atas. Analisis kasus. Sistem rujukan berjenjang merupakan bagian penting dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Namun, pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum optimal. Berdasarkan data dari RSUP Wahidin Sudirohusodo tahun 2015 sampai 2016, lebih dari 60% pasien merupakan kasus ringan yang seharusnya bisa ditangani di rumah sakit kelas C atau D. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan belum sesuai dengan standar, sehingga menimbulkan penumpukan pasien di rumah sakit tersier, beban kerja meningkat, serta menurunnya efisiensi layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan sistem rujukan berjenjang di Sulawesi Selatan telah diterapkan sesuai prinsip pelayanan berjenjang dan ketentuan dalam program JKN. Yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan, dampak, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem rujukan, termasuk kendala tenaga kesehatan, fasilitas, dan sistem informasi. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi solusi yang realistis untuk memperbaiki efektivitas sistem rujukan, seperti peningkatan sarana, SDM, dan optimalisasi sistem SISRUTE. Data dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian di 3 rumah sakit daerah, ditemukan bahwa pemahaman tenaga kesehatan terhadap regulasi sistem rujukan masih rendah. Banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar fasilitas sesuai klasifikasi dan pelaksanaan sistem SISRUTE masih sering terkendala secara teknis, terutama jaringan internet. Selain itu, masih terdapat kekurangan tenaga dokter spesialis dan subspesialis di beberapa daerah. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah adanya pasien yang meminta rujukan atas keinginan sendiri, bukan berdasarkan indikasi medis. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap regulasi rujukan. Banyak tenaga kesehatan belum memahami sepenuhnya aturan pelaksanaan sistem rujukan, sehingga prosedur sering tidak sesuai standar. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit. Fasilitas di beberapa rumah sakit daerah masih belum memadai, menyebabkan proses rujukan dan pelaksanaan pasien menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu kekurangan tenaga dokter spesialis. Distribusi dokter spesialis belum merata, sehingga banyak kasus harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap. Yang keempat yaitu gangguan teknis sistem SISRUTE. Kendala jaringan dan kurangnya kemampuan operator menghambat kelancaran proses rujukan dan fasilitas kesehatan. Yang kelima yaitu rujukan atas permintaan pasien. Beberapa pasien meminta rujukan ke rumah sakit besar tanpa indikasi medis karena kurangnya pemahaman tentang sistem rujukan berjenjang. Dampak dari pelaksanaan sistem rujukan yang belum optimal antara lain meningkatnya beban pasien di rumah sakit tersier, penurunan mutu pelayanan, dan pemborosan biaya kesehatan. Beban kerja tenaga medis menjadi lebih berat karena harus menangani pasien yang seharusnya dapat ditangani di tingkat fasilitas yang lebih rendah. Selain itu juga, pasien sering mengalami kebingungan karena kurangnya penjelasan terkait alasan dan tujuan rujukan. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan terbesar dalam implementasi sistem rujukan adalah
meningkatkan kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap prosedur dan standar operasional yang berlaku. Selain itu, kesenjangan infrastruktur antar rumah sakit masih tinggi, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Permasalahan dalam sistem Sisrute serta kurangnya tenaga medis spesialis juga menjadi hambatan utama. Diperlukan strategi yang berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas SDM dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu rekomendasi atau solusi. Perlu dilakukan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sistem rujukan berjenjang di Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan kepada tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat sarana prasarana rumah sakit sesuai klasifikasi dan menambah tenaga dokter spesialis. Yang ketiga yaitu sistem Sisrute juga harus dioptimalkan melalui peningkatan jaringan dan pelatihan petugas. Yang terakhir, edukasi kepada pasien perlu digalakkan agar masyarakat memahami bahwa sistem rujukan bertujuan untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelayanan sistem rujukan berjenjang di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai di beberapa rumah sakit daerah. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit rujukan tersier, penurunan mutu pelayanan kesehatan, serta inefisiensi biaya kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas rumah sakit, serta optimalisasi sistem informasi rujukan terintegrasi atau Sisrute, agar pelayanan sistem rujukan berjenjang dapat berjalan lebih efisien dan berkesinambungan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.